Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa hari ini dalam Daily Devotion. Dan ayat yang akan kita pelajari hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya berikan judul perenungan kita adalah Peka dengan Suara Roh Kudus. Peka dengan Suara Roh Kudus itu berbicara sangat penting buat kehidupan kita, terutama hari-hari ini saudara. Bagaimana kita mendapatkan banyak informasi, bagaimana dunia media sosial sekarang begitu bertubi-tubi menyerang kita. Bukan hanya yang positif, tapi seringkali juga yang negatif. Itu sebabnya kita butuh untuk mendengar suara Roh Kudus. Untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang terus bertumbuh di tengah gempuran dan serangan dari informasi yang negatif yang kita terima. Mari kita belajar saudara, bagaimana kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus. Yang pertama, ada di ayatnya yang ke-1, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus? Miliki komunitas yang tepat. Perhatikan saudara, di sini orang-orang percaya, ada pengajar, ada nabi berkumpul di satu tempat. Artinya apa? Punyalah, milikilah komunitas yang tepat. Pak, tapi kan sekarang kita nggak bisa berkumpul fisik Pak. Kan ada Zoom saudara. Saudara bisa berkumpul di dalam home, di dalam pengajaran-pengajaran, bahkan melalui daily devotion setiap hari. Itu adalah komunitas yang tepat. Sudahkah kita terlibat aktif untuk menyaksikan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang gereja MCC berikan setiap hari saudara? Karena apa? Karena penting buat kita untuk ada di dalam komunitas yang benar. Bisa bayangkan saudara, gempuran hal-hal yang negatif dari luar, bagaimana ketakutan demi ketakutan ditebarkan oleh media-media sosial sekarang. Kalau kita nggak punya filter dan penahannya, yaitu komunitas yang tepat, sulit sekali saudara. Oleh sebab itu kita harus berada di komunitas yang tepat. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengajaran. Saudara akan mendengar firman dan melalui firmanlah Roh Kudus berbicara kepada kehidupan saudara. Yang pertama itu saudara. Tapi yang kedua, bagaimana saudara bisa memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus? Ayat yang kedua bagian A. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Artinya saudara, selain kita memiliki komunitas yang tepat, kita juga harus memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Ayatnya bilang mereka beribadah dan berpuasa. Beribadah dan berpuasa itu identik penggambaran dari orang yang bergantung sama Tuhan. Pertanyaannya, kita setiap hari bergantung sama siapa? Bergantung sama Tuhan atau sama pekerjaan? Bergantung sama Tuhan atau sama suami istri? Bergantung sama Tuhan atau bergantung sama hal yang lain? Tidak salah saudara ketika saudara membangun komunikasi dengan suami atau istri saudara. Membangun relasi dengan teman-teman bisnis saudara, tidak salah. Tapi kebergantungan tetaplah harus kepada Tuhan. Karena apa? Orang pasti mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi mulailah bangun ibadahmu, bahkan kalau perlu berpuasa. Untuk apa sih berpuasa? Untuk menahan kedagingan kita, menghilangkan kedagingan kita, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Jadi hari ini saudara, milikilah kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dengan cara apa? Yang pertama, memiliki komunitas yang tepat. Yang kedua, memiliki kebergantungan pada Tuhan. Tujuannya apa saudara? Tujuannya ada di ayat 2 bagian B dan ayat 3. Saya bacakan saudara. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tujuannya untuk apa sih saudara kita peka? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan.
Jadi kepekaan suara Roh Kudus bukan tentang apa yang akan kita dapatkan, tapi tentang bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bagaimana kami bisa peka terhadap suara Roh Kudus. Yang pertama, kami memiliki komunitas yang tepat, yang di dalamnya ada pengajaran. Tapi yang kedua, kami juga memiliki kebergantungan pada Tuhan dengan cara beribadah, bahkan berpuasa. Tolong kami Tuhan, agar dalam kondisi-kondisi seperti ini, kami semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.